Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mulai Syauki Usmani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sedang menempuh di semester 6, teman-teman. Saya memiliki keterkaitan besar pada perkembangan teknologi digital dan bagaimana teknologi dapat membantu mahasiswa menjadi lebih produktif, kreatif, serta kolaboratif dalam belajar maupun berkarya. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja mungkin di pertanyaan yang pertama ya. Apa yang paling kamu sukai dari inovasi teknologi atau budaya perusahaan Google? Mengapa menjadi Google Student Ambassador adalah cara terbaik untuk menyalurkan antusiasme itu dari kampus? Baik, ini pertanyaan sangat impactful ya teman-teman. Salah satu hal yang paling saya sukai dari Google adalah budaya inovasinya yang sangat terbuka terhadap ide baru. Google tidak hanya menciptakan teknologi yang canggih, tetapi juga membangun ekosistem yang mendorong kreativitas tadi, kolaboratif, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Produk-produk Google seperti Google Workspace, Google Drive, Google Docs, ataupun Google Sheet yang biasanya anak akuntansi itu menggunakan sudah menjadi bagian dari aktivitas belajar mahasiswa sehari-hari karena membantu kita bekerja secara lebih efisien dan kolaboratif. Menurut saya, menjadi Google Student Ambassador adalah cara yang terbaik untuk menyalurkan antusiasme tersebut karena saya dapat menjadi penghubung antara teknologi Google dengan mahasiswa kampus yang ada di universitas saya. Menurut saya, melalui peran ini, saya ingin membantu mahasiswa tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga memahami bagaimana teknologi tersebut bisa meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan bahkan mungkin bisa membuka peluang karir di masa depan. Oke, selanjutnya ada di pertanyaan yang kedua seperti membuat acara Touch and Chill. Jika saya membuat acara Touch and Chill, saya akan membuat sebuah kegiatan yang bernama Google Productivity Challenge, yang dimana dalam kegiatan ini peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Lalu mereka diberikan sebuah studi kasus sederhana, misalkan bagaimana merancang ide bisnis mahasiswa atau menyelesaikan sebuah proyek kelompok. Setiap tim nantinya harus menyelesaikan tantangan tersebut dengan memanfaatkan berbagai tools dari Google. Contohnya seperti Google Docs atau brainstorming, atau Google Sheets untuk analisis data, ataupun Google Slides untuk presentasi ide mereka. Di akhir sesi nantinya, setiap tim akan mempresentasikan hasilnya secara singkat dan peserta lain dapat memberikan feedback. Konsep ini tidak hanya santai dan menyenangkan nantinya, tetapi juga membuat mahasiswa langsung mencoba teknologi Google secara praktis, secara praktek, sehingga mereka bisa merasakan manfaatnya secara langsung, berimpact langsung seperti itu. Pertanyaan ketiga, ceritakan pengalaman ketika kamu berpikir out of the box untuk menyelesaikan masalah. Oke, jadi sebelumnya saya berpengalaman sekarang itu menjadi bagian dari asisten laboratorium akuntansi. Tidak hanya itu, tetapi saya juga aktif di relawan pajak atau tax center yang berada di Universitas Muhammadiyah Malang. Salah satu pengalaman yang membuat saya harus berpikir adalah ketika saya terlibat dalam sebuah kegiatan organisasi kampus seperti sekarang, yang dimana tadi sudah saya sebutkan bahwasanya di dalam asisten laboratorium akuntansi dan relawan pajak ketika sedang mempersiapkan sebuah acara, tetapi kami menghadapi atau mengalami kendala dalam koordinasi tim karena terdapat anggota lain yang berasal dari divisi-divisi yang berbeda dan memiliki jadwal yang padat. Awalnya komunikasi dilakukan melalui chat nih yang cukup berantakan, miskomunikasi sering terjadi. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya mengusulkan untuk menggunakan sistem kerja yang lebih terstruktur. Contohnya seperti membuat Google Drive, yang dimana Google Drive itu nanti digunakan untuk menyimpan sebuah dokumen kegiatan, serta menggunakan Google Sheets untuk memantau progres setiap divisi, serta melakukan notulensi menggunakan Google Docs. Biasanya di setiap acara itu menggunakan Google Docs dan melakukan notulensi setiap kegiatan yang berlangsung. Selain itu, saya juga membuat template timeline kerja sehingga setiap anggota bisa melihat progres pekerjaan secara transparan. Hasilnya, koordinasi tim menjadi jauh lebih efektif dan pekerjaan dapat diselesaikan secara cepat. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa terkadang solusi kreatif bukan selalu sesuatu yang rumit,
tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada secara lebih optimal. Selanjutnya pertanyaan keempat. Jika kamu terpilih menjadi Google Student Ambassador, pencapaian apa yang ingin kamu raih dalam 3 bulan pertama? Oke. Yang pertama, jika saya terpilih, saya ingin membangun komunitas mahasiswa yang tertarik pada teknologi dan inovasi digital, sehingga ada ruang bagi mahasiswa untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait teknologi Google. Kedua, saya ingin menyelenggarakan beberapa kegiatan seperti workshop atau sharing session yang memperkenalkan berbagai tools dari Google yang dapat membantu mahasiswa belajar, riset, maupun pengembangan ide kreatif mereka. Ketiga, saya ingin menciptakan dampak yang lebih luas dan membangun kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dan komunitas di luar kampus, sehingga memanfaatkan teknologi Google tidak hanya dirasakan di dalam kampus tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Oke teman-teman, mungkin seluruh pertanyaan yang sudah saya jawab itu sudah ada di dalam kriteria. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.